Anda telah ditipu. Semua yang Anda dengar tentang hukum tarik-menarik hanyalah permukaan, dan jika Anda terus mempercayai apa yang diceritakan, Anda akan menghabiskan seluruh hidup menunggu keajaiban yang tidak akan pernah datang. Kebenarannya keras. Tarik-menarik bukanlah penyebab, melainkan akibat. Yang benar-benar mengubah hidup Anda bukanlah apa yang Anda inginkan, tetapi frekuensi di mana Anda beroperasi. Bingung? Bagus. Disinilah transformasi dimulai. Selama bertahun-tahun, mereka menjual kepada Anda gagasan bahwa cukup berpikir positif dan semesta akan secara ajaib membawa semua yang Anda inginkan. Mungkin Anda bahkan mengulang kalimat motivasi di depan cermin, mencoba percaya bahwa itu cukup untuk mengubah hidup Anda. Tetapi, jika Anda jujur pada diri sendiri, Anda tahu hal-hal tidak terjadi seperti itu. Kebenarannya adalah bahwa berpikir positif saja tidak menciptakan perubahan. Hukum tarik-menarik, seperti yang dikenal kebanyakan orang, hanyalah efek yang terlihat dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Hukum getaran. Segala sesuatu di alam semesta bergetar. Tidak ada yang diam, sama sekali tidak ada. Dari atom hingga bintang, semuanya bergerak terus-menerus. Anda juga adalah energi yang bergerak. Setiap sel dalam tubuh Anda diperbarui jutaan kali per detik. Dan ini bukan mistisisme, ini ilmu pengetahuan. Pikiran Anda berfungsi seperti antena yang memancarkan sinyal pada frekuensi tertentu, dan Anda hanya menarik apa yang selaras dengan frekuensi itu. Itulah sebabnya, meskipun ingin makmur, banyak orang tetap terjebak dalam masalah finansial yang sama, mengulangi pola kekurangan dan kesulitan. Bukan karena mereka tidak menginginkan hidup yang lebih baik, tetapi karena mereka terus bergetar dalam ketakutan, keraguan, dan keterbatasan. Saya sendiri pernah mengalami ini. Pada tahun 60-an, ketika saya mulai bekerja membersihkan kantor, saya tidak memiliki pendidikan akademik, tidak tahu apapun tentang bisnis, dan meskipun begitu, pada tahun pertama, saya berhasil menghasilkan lebih dari 1 juta rupiah Amerika Serikat. Orang-orang di sekitar saya tidak bisa memahami bagaimana itu mungkin. Mereka bertanya apa rahasianya, dan kebenarannya adalah bahwa rahasia itu bukan pada trik ajaib, tetapi pada keadaan getaran yang saya ciptakan. Saya mulai percaya bahwa saya bisa menghasilkan lebih banyak, mulai melihat diri saya berbeda, mulai bergetar pada level yang lain, dan semesta merespons. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa orang, meskipun tidak terlalu cerdas atau terlatih, tampaknya menarik peluang, sementara yang lain, yang berusaha keras, tetap stagnan? Itu bukan kebetulan. Itu adalah getaran. Anda tidak menarik apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang kompatibel dengan keadaan kesadaran Anda. Itu seperti stasiun radio. Anda hanya mendengar musik dari frekuensi yang Anda saring. Jika tetap terjebak di stasiun ketakutan, utang, kekurangan, itulah yang akan Anda dengar dan alami dalam hidup Anda. Pikirkan berapa kali Anda berjanji untuk berubah. Berapa kali memutuskan bahwa sekarang saatnya menabung, berinvestasi, memberi arah baru pada karier Anda. Tetapi pada akhir bulan hasilnya tetap sama. Apakah Anda benar-benar berpikir itu karena kurang disiplin? Bukan. Itu adalah paradigma Anda. Program tak terlihat yang mengendalikan tindakan Anda dan membuat Anda bergetar pada frekuensi yang sama seperti biasanya. Selama program itu tidak diubah, Anda bisa mengulang kalimat positif tanpa henti dan tidak akan ada yang berubah. Pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri adalah, pada frekuensi apa saya bergetar sekarang? Apakah fokus harian Anda pada kesulitan, tagihan yang tertunda, perasaan tidak cukup baik? Ataukah Anda sudah mampu memproyeksikan diri pada realitas yang Anda inginkan, merasakannya seolah itu sudah nyata? Karena yang menentukan hidup Anda bukanlah kata-kata yang Anda ucapkan, tetapi energi emosional yang Anda jalani setiap hari. Dan disinilah kebanyakan orang salah. Tidak cukup hanya bermimpi tentang mobil baru, rumah lebih besar, atau pendapatan lebih tinggi. Jika di dalam hati Anda masih merasa tidak layak, masih percaya bahwa Anda tidak akan mampu, semesta hanya akan mengembalikan lebih banyak bukti untuk mengonfirmasi keadaan itu. Itu adalah hukum. Anda tidak bisa menipu frekuensi. Sekarang bayangkan, apa yang akan terjadi jika Anda mengubah keadaan internal ini? Bayangkan bangun setiap hari
dengan perasaan bahwa sesuatu yang luar biasa akan terjadi, meskipun Anda belum tahu caranya. Disinilah hukum getaran mulai mengubah hidup Anda. Ketika Anda berubah dari dalam, secara tak terelakkan semua mulai selaras di luar. Orang-orang yang tepat muncul, ide-ide muncul, peluang yang sebelumnya tak terlihat mulai terungkap. Dan pertanyaan yang saya tinggalkan untuk Anda renungkan sederhana. Berapa kali Anda telah menyabotase diri sendiri tanpa menyadarinya karena terjebak dalam getaran yang salah? Berapa banyak peluang yang Anda lewatkan karena tidak percaya bahwa Anda pantas mendapatkannya? Jawabannya mungkin menyakitkan, tetapi membebaskan. Karena menunjukkan bahwa kekuatan selalu berada di tangan Anda. Daya tarik tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam. Dan ketika Anda memahami hal ini, Anda menyadari bahwa Anda tidak lagi harus menjadi korban keadaan. Ada sesuatu yang tersembunyi dalam diri Anda yang sebagian besar orang tidak pernah sadari sepanjang hidup mereka. Ini adalah program diam-diam, tertanam sejak masa kanak-kanak, yang mengatur pilihan, kebiasaan, keputusan, dan bahkan cara Anda melihat dunia. Program ini disebut paradigma. Ia tidak terlihat, tidak dapat disentuh, tetapi nyata seperti gravitasi. Ia menentukan apakah Anda akan berhasil atau tetap terjebak dalam kesulitan yang sama, sekeras apapun usaha Anda. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, memahami langkah-langkah untuk menghasilkan lebih banyak uang, memiliki hubungan yang lebih baik, merawat kesehatan, namun entah bagaimana tidak dapat menerapkannya. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Anda kembali ke pola lama. Kekuatan ini adalah paradigma Anda. Ia tinggal di alam bawah sadar dan bertindak seperti autopilot. Dan disinilah titik paling kejam. Tidak peduli seberapa besar Anda menginginkan sesuatu yang baru, jika paradigma bertentangan, Anda akan selalu mengulang kesalahan yang sama. Saya mengalaminya sendiri. Selama bertahun-tahun, saya membawa keyakinan bahwa tanpa pendidikan formal, saya tidak akan pernah sukses. Itulah program yang saya bawa dalam diri saya. Saya percaya bahwa hanya orang yang sangat pintar dengan gelar penting yang bisa menonjol. Selama saya berpikir seperti itu, tindakan saya terbatas dan hasilnya kecil. Hari ketika seorang mentor memperkenalkan gagasan bahwa saya bisa mengubah citra diri saya sendiri, semuanya mulai berubah. Saya menyadari bahwa bukan masa lalu saya yang membatasi saya, tetapi paradigma saya. Menakutkan ketika kita berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana program ini mengendalikan kita. Anda berjanji akan menabung, tapi menghabiskan lebih banyak dari yang seharusnya. Anda berjanji akan memulai proyek baru, tapi menundanya setiap hari. Anda berjanji akan merawat diri lebih baik, tapi menyerah pada godaan yang sama. Berapa kali hal ini terjadi pada Anda? Bukan karena kurangnya kemauan. Ini adalah manifestasi paradigma, menegaskan pola yang sama yang telah diulang selama bertahun-tahun. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 90% pikiran dan keputusan kita bersifat otomatis, berasal dari alam bawah sadar. Ini berarti hidup yang Anda jalani hari ini bukan hasil dari apa yang Anda inginkan secara sadar, tetapi dari apa yang tertanam dalam pikiran Anda sejak kecil. Pikirkan apa yang Anda dengar saat kecil. Frasa seperti uang tidak tumbuh di pohon. Untuk mendapatkan hidup diperlukan banyak pengorbanan. Beberapa orang lahir untuk menang, yang lain tidak. Ide-ide ini menembus pikiran Anda dan berubah menjadi paradigma yang hingga kini membentuk cara Anda menghadapi uang dan peluang. Yang paling mengejutkan, paradigma ini juga mengendalikan emosi Anda. Jika dalam diri Anda ada keyakinan bahwa uang itu terbatas, setiap kali muncul kesempatan untuk berinvestasi atau berwirausaha, ketakutan menguasai. Dan ketika ketakutan mengambil alih, Anda bergetar dalam frekuensi kekurangan, menarik lebih banyak situasi yang mengonfirmasi kekurangan itu. Ini siklus yang tampaknya mustahil dipecahkan, tetapi disitulah kuncinya. Jika Anda dapat mengenali bahwa program ini ada, Anda dapat menulis ulang. Saya ingat suatu masa ketika saya hampir menyerah pada sebuah ide karena percaya bahwa saya tidak mampu. Namun sesuatu dalam diri saya bersikeras bahwa saya bisa mencoba. Saat itulah saya memutuskan untuk menantang paradigma yang membuat saya kecil.
Perubahan tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah menuju yang baru membuat program lama kehilangan kekuatannya. Hingga dalam waktu singkat, saya menyadari bahwa saya hidup dalam realitas yang benar-benar berbeda dari yang saya kenal. Dan inilah pertanyaan yang perlu Anda tanyakan pada diri sendiri. Paradigma apa yang saat ini mengendalikan hidup Anda? Apakah Anda membawa keyakinan bahwa Anda tidak akan pernah memiliki cukup uang? Apakah Anda percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan cinta sejati? Atau apakah Anda masih melihat diri sebagai seseorang yang terbatas, tanpa kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa? Selama citra internal ini tidak berubah, setiap pencapaian akan bersifat sementara, karena paradigma selalu akan menarik Anda kembali ke yang familiar. Tetapi ketika Anda memutuskan untuk mengubah program ini, ketika mulai mengganti keyakinan yang membatasi dengan ide baru, sesuatu yang luar biasa terjadi. Getaran Anda berubah, emosi Anda berubah, sikap Anda berubah. Dan kemudian alam semesta mulai memberi Anda tanda-tanda yang berbeda. Orang muncul untuk membantu Anda, peluang terbuka, dan Anda melihat diri Anda melampaui apa yang pernah Anda bayangkan mungkin. Semuanya terjadi karena sebuah paradigma baru mulai mengendalikan hidup Anda. Inilah rahasia sejati yang jarang diungkapkan banyak orang. Tidak cukup hanya ingin, tidak cukup hanya berharap, tidak cukup hanya bermimpi. Anda perlu memprogram ulang pikiran pada tingkat yang sangat dalam, karena hanya dengan begitu, autopilot yang mengarahkan hidup Anda akan membawa Anda ke tempat yang benar-benar Anda inginkan. Banyak orang percaya mereka memiliki tujuan, tetapi yang sebenarnya mereka miliki hanyalah tugas yang menyamar sebagai tujuan. Perhatikan ini, ketika seseorang memutuskan membeli mobil baru, dan sebelumnya sudah memiliki 2 atau 3 mobil, itu bukanlah tujuan sejati, karena orang tersebut sudah tahu persis bagaimana mencapainya. Itu hanyalah mengulangi sesuatu yang sudah pernah dilakukan di masa lalu. Jenis tujuan seperti ini saya sebut tujuan tipe A. Tidak membutuhkan pertumbuhan, tidak membangkitkan inspirasi, hanya menjaga hidup dalam siklus pengulangan. Kadang-kadang, orang menetapkan tujuan tipe B, yang mereka percayai mungkin bisa dicapai jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, jika mereka mendapat bantuan, atau jika keadaan mendukung. Namun, ini juga tidak menghasilkan transformasi, karena tidak memaksa keluar dari zona nyaman. Ini hanyalah manipulasi kondisi eksternal. Perubahan sejati terjadi ketika Anda menetapkan tujuan tipe C. Tujuan ini menakutkan, tampak mustahil, dan membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana cara mencapainya? Tujuan tipe C adalah tujuan kreatif, yang memaksa Anda menggunakan kemampuan mental yang jarang digunakan, seperti imajinasi, intuisi, persepsi, dan kemauan. Ketika Anda membiarkan diri bermimpi pada tingkat ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kesadaran Anda mulai berkembang, dan secara otomatis getaran Anda meningkat. Inilah yang mengubah hidup saya. Awalnya, saya tidak memiliki gagasan bagaimana bisa menjadi jutawan. Saya tidak memiliki pendidikan formal, pengalaman, atau koneksi. Tetapi saya berani menetapkan tujuan yang tampak sepenuhnya di luar jangkauan saya. Saya tidak tahu bagaimana mencapainya, tetapi saya memutuskan untuk percaya itu mungkin. Hasilnya, dalam waktu singkat, saya mulai menarik keadaan dan peluang yang sebelumnya tidak pernah saya bayangkan. Orang-orang muncul dalam hidup saya. Ide-ide muncul, pintu terbuka. Semua karena tujuan saya memaksa saya tumbuh melampaui diri saya yang lama. Inilah poin yang banyak orang tidak pahami. Tujuan bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat material. Tujuan sejati adalah memicu pertumbuhan Anda. Sebuah tujuan yang terlalu besar untuk diri Anda saat ini akan memaksa Anda menjadi pribadi yang lebih besar, lebih sadar, lebih disiplin, dan lebih kreatif. Pertumbuhan inilah yang mengubah hidup Anda. Mobil, rumah, dan penghasilan hanyalah konsekuensinya. Pikirkan tentang Roger Bannister. Selama bertahun-tahun, para ahli mengatakan mustahil untuk berlari 1 mil dalam waktu kurang dari 4 menit. Tubuh manusia dianggap tidak mampu. Tetapi Bannister berani menetapkan tujuan itu, meskipun tidak tahu bagaimana cara mencapainya. Saat ia berhasil, ia bukan hanya memecahkan rekor, tetapi juga keyakinan kolektif. Yang menarik, beberapa minggu kemudian, pelari lain juga berhasil, karena paradigma itu telah dipecahkan, yang mustahil menjadi mungkin.
Berapa kali Anda puas dengan perbaikan kecil daripada mengejar sesuatu yang benar-benar membuat jantung Anda berdebar? Berapa kali Anda menetapkan tujuan hanya berdasarkan apa yang Anda tahu bisa dicapai tanpa mengambil risiko ke hal yang tidak diketahui? Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar saya inginkan meskipun saya tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya? Pertanyaan ini bisa membuka pintu yang sebelumnya tidak pernah Anda bayangkan. Saya ingat seorang gadis muda yang bekerja dengan saya. Saya bertanya padanya apa keinginan terbesarnya. Awalnya ia ragu, bahkan tampak canggung menjawab karena mimpinya tampak terlalu besar. Namun, perlahan ia mulai menggambarkan rumah impiannya, menjelaskan setiap ruangan, setiap ruang, seolah ia sudah tinggal di sana. Saya berkata padanya, kejar itu. Tak lama kemudian ia mulai mengambil keputusan berbeda, bergerak lebih berani, dan apa yang tampak hanya imajinasi mulai menjadi nyata. Ketika Anda berani menulis tujuan yang tampak di luar jangkauan Anda, sesuatu berubah dalam diri Anda. Anda mulai melihat kemungkinan yang sebelumnya tersembunyi. Anda menyadari bahwa alam semesta selalu merespons tingkat ambisi yang Anda bawa. Tujuan kecil menarik hasil kecil. Tujuan besar menarik pertumbuhan yang besar. Dan disinilah saya ingin menantang Anda. Pilihlah tujuan yang menakutkan, yang membuat Anda bertanya-tanya apakah Anda gila hanya dengan memikirkannya. Tuliskan, visualisasikan, bicarakan dengan percaya diri. Tidak masalah jika Anda tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Bagaimana itu bukanlah masalah Anda di awal. Yang paling penting adalah kejelasan tentang apa yang Anda inginkan dan keputusan untuk tidak melepaskannya. Ketika Anda menetapkan tujuan sebesar itu, Anda akan menyadari bahwa seluruh hidup Anda mulai tersusun kembali di sekitarnya. Mustahil hanya ada sampai seseorang memutuskan untuk membuktikan sebaliknya. Albert Einstein mengatakan bahwa segala sesuatu adalah energi, dan untuk memperoleh realitas yang Anda inginkan, cukup samakan frekuensi dengan realitas itu. Kedengarannya sederhana, tetapi kalimat ini mengandung salah satu kebenaran terdalam yang pernah saya dengar. Ini bukan filosofi murahan, ini fisika murni. Tidak ada yang diciptakan atau dihancurkan, semuanya hanya berubah bentuk. Plastik dari sebuah botol pernah menjadi minyak bumi. Air yang Anda minum pernah menjadi udara. Tubuh Anda diperbarui melalui jutaan sel setiap detik. Segalanya bergetar, semuanya bergerak, dan Anda juga adalah bagian dari lautan gerakan ini. Apa arti semua ini bagi kehidupan praktis Anda? Artinya masa depan yang Anda inginkan sudah ada dalam suatu bentuk, dalam suatu keadaan, hanya menunggu Anda untuk menyelaraskan diri pada frekuensi yang tepat. Ketika Anda menginginkan kemakmuran, tetapi tetap bergetar dalam ketakutan, utang, dan kekurangan, satu-satunya yang Anda tarik hanyalah lebih dari hal-hal yang menegaskan perasaan itu. Tetapi ketika Anda mengubah getaran internal Anda, meskipun belum ada perubahan di luar, Anda mulai melihat kemungkinan baru. Kesempatan yang sebelumnya tak terlihat muncul seolah selalu ada. Orang-orang hadir, percakapan terjadi, ide-ide terbentuk. Ini bukan sulap, ini hukum alam. Saya mengalami hal ini secara jelas ketika mulai membayangkan studio tempat saya merekam saat ini. Saat itu hanyalah sebuah gambar di pikiran saya. Saya tidak tahu bagaimana membangunnya dan tidak punya uang untuk berinvestasi dalam sesuatu yang begitu besar. Tetapi saya tidak membiarkan bagaimana membuat saya terhenti. Saya mempertahankan gambar itu, menjaga frekuensinya, dan mulai menarik orang yang tepat, profesional yang tepat, kondisi yang diperlukan. Hari ini saya bekerja di studio yang menyiarkan ke seluruh dunia, dan semua itu dimulai sebagai bayangan mental yang tampak terlalu jauh dari kenyataan saya saat itu. Anda mungkin berpikir ini hanya kebetulan, tetapi pikirkan seberapa sering Anda mengalami hal serupa. Anda sangat menginginkan sesuatu, mulai membayangkannya, dan tiba-tiba menemukan seseorang yang bisa membantu atau peluang tak terduga muncul. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah resonansi. Anda menyelaraskan diri, meskipun hanya beberapa saat, dengan frekuensi dari apa yang Anda inginkan. Ilmu pengetahuan dan spiritualitas menunjukkan prinsip yang sama. Tidak ada yang eksternal sampai menjadi internal. Masalahnya, sebagian besar orang hidup terjebak dalam getaran indera.
Mereka hanya percaya pada apa yang bisa mereka lihat, dengar, atau sentuh. Tetapi dunia fisik hanyalah proyeksi dari keadaan yang tak terlihat. Semua yang ada di sekitar Anda dimulai sebagai ide dalam pikiran seseorang. Pesawat, telepon, internet, semua dulu mustahil sampai seseorang berani bergetar pada frekuensi masa depan yang baru. Jika mereka terbatas pada apa yang terlihat, tidak ada yang berubah. Pikirkan tentang hidup Anda sendiri. Berapa kali Anda berhenti mencoba karena tidak tahu bagaimana caranya? Berapa kali Anda meninggalkan mimpi karena tampak terlalu jauh? Itulah kesalahan. Anda tidak perlu tahu caranya. Anda hanya perlu mempertahankan gambaran itu dengan keyakinan. Karena dengan melakukannya, Anda mulai beroperasi pada frekuensi yang berbeda dan frekuensi itu menarik sumber daya yang diperlukan. Ketika saya mempelajari prinsip ini secara mendalam, saya menyadari bahwa ini bukan sekadar konsep indah. Ini adalah peta praktis untuk hidup dengan cara berbeda. Alih-alih menunggu dunia luar mengonfirmasi keinginan saya mulai hidup secara internal seolah itu sudah nyata. Dan itu mengubah segalanya. Perasaan kekurangan digantikan oleh keadaan kelimpahan, bahkan ketika rekening bank belum menunjukkan hal itu. Dan segera, realitas eksternal menyesuaikan diri. Di sini saya ingin Anda merenung dengan jujur. Dalam frekuensi apa Anda hidup? Apakah Anda bergetar dalam ketakutan kehilangan apa yang sudah Anda miliki? Apakah Anda terjebak dalam kebiasaan mengeluh, memperkuat energi kekurangan? Atau apakah Anda sudah mampu, meskipun hanya beberapa menit setiap hari, membayangkan dan merasakan kehidupan yang benar-benar ingin Anda jalani? Karena pada akhirnya, hidup tidak merespons apa yang Anda minta dengan kata-kata, tetapi pada apa yang Anda getarkan dalam esensi. Dan ketika Anda memahami prinsip ini, Anda menyadari bahwa tidak ada yang di luar jangkauan Anda. Tidak ada mimpi yang terlalu besar. Tidak ada yang mustahil. Hanya ada kemampuan Anda untuk mempertahankan gambar, tetap pada frekuensi yang tepat, dan percaya bahwa hukum alam akan bekerja untuk Anda. Alam semesta tidak gagal. Yang gagal adalah disiplin kita dalam tetap berada pada keadaan kesadaran yang sesuai dengan masa depan yang kita inginkan. Saya ingat dengan jelas saat bekerja di pemadam kebakaran Toronto. Rutinitas saya stabil, gaji tetap, tetapi di dalam diri saya ada kekosongan, perasaan bahwa hidup saya tidak akan mengalami perubahan besar. Saya tidak memiliki ambisi, tidak memiliki visi masa depan, dan membawa dalam diri gagasan bahwa saya hanyalah orang biasa yang ditakdirkan untuk bertahan hidup hari demi hari. Hingga seorang rekan, hampir tanpa sengaja, memberi saya sebuah buku berjudul Berpikir dan Menjadi Kaya. Saya tidak pernah menyangka bahwa halaman-halaman itu akan mengubah arah hidup saya secara drastis. Saya ingat membuka buku itu dan pada bacaan pertama, sesuatu di dalam diri saya mulai bangkit. Rasanya seperti seseorang menyalakan lampu di kamar gelap yang selama bertahun-tahun saya tinggali tanpa menyadarinya. Saya mulai melihat bahwa batasan yang saya yakini hanyalah ilusi. Hingga saat itu, citra diri saya adalah seorang pria tanpa pendidikan, tanpa prospek besar, tanpa bakat istimewa. Tetapi buku itu menunjukkan bahwa saya bisa menjadi apapun yang saya inginkan, asalkan saya mengubah cara melihat diri sendiri. Saat itulah saya mengambil keputusan paling berani dalam hidup saya, meninggalkan pekerjaan tetap di pemadam kebakaran untuk membuka usaha jasa kebersihan. Saya tidak tahu apa-apa tentang manajemen, tidak berpendidikan, tidak berpengalaman. Tetapi di dalam diri saya ada api, keyakinan bahwa hal itu akan berhasil. Banyak yang menyebut saya gila. Beberapa mengatakan saya membuang-buang satu-satunya keamanan yang saya miliki. Dan sejujurnya saya juga merasa takut. Namun setiap hari saya memegang citra baru tentang diri saya. Kepercayaan diri saya semakin tumbuh. Hasilnya mengejutkan. Pada tahun pertama, saya berhasil menghasilkan lebih dari Rp1.100.000. Sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan bagi seseorang yang hingga beberapa waktu sebelumnya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Dan itu tidak terjadi karena saya jenius dalam berbisnis. Itu terjadi karena saya mengubah cara melihat diri sendiri. Saya berhenti melihat diri sebagai pria yang terbatas dan mulai melihat diri sebagai seseorang yang mampu menciptakan hidup yang diinginkan.
Perubahan citra diri ini mengubah getaran saya, dan getaran saya menarik situasi baru. Berapa kali Anda menyerah pada sesuatu karena merasa tidak mampu? Berapa kali Anda berpikir tidak cukup cerdas, tidak memiliki ijazah, atau tidak mengenal orang yang tepat? Inilah jebakan citra diri negatif. Selama Anda melihat diri sebagai orang kecil, tidak peduli seberapa keras bekerja, hasilnya tetap kecil. Tetapi ketika Anda mengubah cara melihat diri, segala sesuatu di sekitar mulai berubah. Psikologi modern membenarkan hal ini. Penelitian menunjukkan bahwa cara Anda memandang diri memengaruhi motivasi, pilihan, bahkan kesehatan Anda. Orang dengan citra diri positif cenderung mengambil risiko lebih, bertahan lebih lama, dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik. Sedangkan mereka yang melihat diri negatif, meskipun memiliki kemampuan, sering merusak diri sendiri dan menyerah terlalu cepat. Apa yang terjadi pada saya tidak berbeda. Uang yang saya hasilkan pada tahun pertama hanyalah konsekuensi. Transformasi sejati adalah menyadari bahwa saya bisa menciptakan versi baru dari diri saya. Dan ketika kesadaran itu muncul, Anda tidak akan pernah kembali menjadi sama. Saya meninggalkan pria yang percaya tidak akan pernah sukses dan mulai berjalan menuju seseorang yang bisa meraih apapun. Karena itu saya katakan bahwa citra diri adalah kunci yang membuka semua pintu. Jika hari ini Anda merasa terjebak, bahwa hidup Anda tidak bergerak, hal pertama yang harus diperhatikan bukan saldo bank, bukan pekerjaan yang dipilih, bukan keadaan eksternal. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana Anda melihat diri sendiri. Karena percayalah, selama citra internal Anda tidak berubah, dunia luar akan tetap sama. Tetapi pada saat Anda memutuskan menciptakan visi baru tentang siapa Anda, seluruh alam semesta akan mulai merespons. Dan saya bertanya, bagaimana Anda melihat diri hingga kini? Sebagai seseorang yang ditakdirkan berjuang setiap hari hanya untuk bertahan hidup? Atau sebagai seseorang yang mampu menjalani hidup penuh kelimpahan dan makna? Jawaban yang Anda berikan, sadar atau tidak, sudah menentukan apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda. Poin terpenting yang ingin saya sampaikan adalah semuanya dimulai dari dalam diri Anda. Bukan dunia luar yang menentukan hasil Anda, tetapi cara Anda melihat diri, keyakinan yang Anda pegang, dan frekuensi yang Anda pilih untuk vibrasikan setiap hari. Ketika Anda memahami ini, Anda menyadari bahwa tidak perlu menunggu situasi berubah untuk bahagia atau sukses. Anda bisa berubah sekarang dari dalam keluar, dan alam semesta pasti akan merespons. Dan jika Anda benar-benar ingin melanjutkan perjalanan ini, video berikut yang sudah muncul di layar akan membawa Anda naik satu tangga lagi dalam evolusi kebijaksanaan, agar Anda menjadi 1% lebih baik dari diri Anda sekarang. Terima kasih telah berada di sini bersama saya, dan saya menunggu Anda di video berikutnya.